Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja serta permaisurinya di sebuah kerajaan besar yang bernama Kujang Perak, yang terletak di daerah Jawa Barat. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, bernama Prabu Cakrabuana, serta permaisurinya yang bernama Ratu Endang Nagasari. Keduanya sangat bijaksana serta adil dalam memimpin. Suatu hari, di mana sang surya menyinari bumi pertiwi, terlihat sang ratu kerajaan sedang dilanda dilema. Dayang pribadinya hendak pergi meninggalkan istana karena sang ibu menderita sakit di kampung halamannya. Menghadap Kakanda, ada hal yang ingin Dinda sampaikan. Masalah apakah itu? Dinda ingin mempunyai dayang baru karena dayang pribadi Dinda telah meninggal istana ini. Baiklah, akan Kakanda utus panglima untuk mencari dayang baru. Terima kasih Kakanda. Keesokan harinya, di mana sang mentari bangun dari tidurnya dengan disambut dayang-dayang baru untuk permaisuri kerajaan. Panglima, di manakah dayang suruhanku? Hamba menghadap Raja Prabu, inilah dayang-dayang baru Gusti Ratu. Mereka berdua adalah kakak beradik. Yang di sebelah kanan ini bernama Ijem, lalu yang di sebelah kiri bernama Inem. Baiklah, aku akan pilih kalian berdua. Sandika Gusti Prabu. Tidak terasa, malam sudah menyelimuti sang bumi. Dengan selimutan bulan purnama, Dayang Ijem dan Inem pun mulai bercakap-cakap dengan sang ratu. Sandika Gusti Ratu, aku akan memberikan tugas untuk kalian. Untuk kamu Inam, tolong antarkan makanan untuk raja. Dan kamu Ijem, tolong bersihkan kuku saya. Sandika Gusti Ratu. Baiklah. Saat Dayang Inem memberikan makanan kepada raja, ternyata sang raja sedang dalam kondisi tertidur pula. Ya Tuhan, ternyata sang raja dipikir-pikir ganteng juga. Oh my god, oh my no, wow. Hei, kau sedang apa di sini? Anu Raja, saya diperintahkan Ratu untuk mengantar makanan ini. Oh, seperti itu. Ya udah, pergi sana. Baik. Setelah sang Dayang memberikan makanan kepada raja, Dayang tersebut meninggalkan kamar raja dengan ekspresi wajah kesal. Dasar raja sombong, tapi entah kenapa ya membuat hatiku berdebar. Bagaimana ya jika saya menjadi permaisuri istana ini? Bisikan setan pun mulai merasuki pikiran Inem, hingga berpikir ia ingin memelet sang raja. Di pagi hari yang cerah, niat sang Inem pun mulai terlaksana. Dia pun mendatangi teman-temannya. Inem pun pergi ke sebuah desa tempat tinggal teman-temannya itu. Ia menghampiri gubuk tua. Excuse me, yok, doyok. Oh, cepen naon? Yok, bukannya di kau punya teman dukun. Ya sumuhun badan naon emang. Antar orang yuk. Aya meureun saeutik mah. Kalem-kalem bukan nama repes deh. Tempatna dijamin alus deh. Benernya, awas ya lamun wadul. Mana tuh? Ya tuh ya. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan setan semua yang namanya. Dayang di pesta. Panggil gue, Nyai Jogak. Ada perlu apa Anda kesini? Gini Nyai, saya ingin meminta ajian pelet ke Nyai. Soalnya ada laki-laki yang saya cintai. Oh, seperti itu. Duh, gancil. Asalkan ayah mulus. Nih, Nyai berikan kamu dikasih badai. Dan sekaligus ajiannya adalah kata kakakku, kakekku kekeongan. Kamu gunakan ini di malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan, aku bertemu para. Hari mulai gelap, akan tetapi Inem pun belum juga sampai ke istana. Dayang! Sandika Gusti Prabu. Cepat kau, cari si Inem itu. Sandika Gusti Prabu. Asud. Rampes. Tadi ibu-ibu ada mau
Oh, si Inem dayang kerajaan teh ya. Oh, apal-apal. Mun teh salama tadi teh ka mana ya? Di mana teh? Di mana? Di mana, di mana, di mana tinggalnya sekarang di mana? Tadi teh ningali teh di bulan belah bulan jeung lalaki. Jeung lalaki? Muhun. Oh, nuhun ya. Mangga. Gusti, di mana wae maneh teh Inam eta si Rajang sadat-adatan oge? Ampura atuh, urang teh ke saya perlu. Eta naon nah? Is naon sih? Ieu teh mahal. Ieu teh cara urang mau jadi istrina raja. Kembalilah kedua dayang tersebut ke istana dengan bertetapan dan pada malam Jumat Kliwon yang disinari bulan purnama, Inem mulai meluncurkan aksinya memakai lipstik pemberian Nyai Jongrang. Hari demi hari sang raja tertarik dengan kecantikan si dayang Inem. Telah lama ia menggunakan lipstik pemberian Mbah Otoy. Inam, Sandika Gusti Prabu. ambilkan jubahku. Sandika Gusti Prabu. Ini jubahnya sang Prabu. Inam, aku ingin bicara sama kamu. Entah setiap kali aku melihatmu, hati ini selalu bergetar. Rasa nyaman yang kau timbulkan membuat raga ini tak bisa lepas dari genggaman rindu. Inam, maukah kau menikah denganku? Raja serius? Tentu. Iya Raja, saya mau. Sang raja pun telah meminang dayang Inem yang akan diumumkan pada sore hari tanpa memberikan berita tersebut kepada sang permaisuri. Ya rakyatku sekalian, di hari ini aku akan memberikan kabar bahagia. Aku dan wanita di sampingku bentar lagi akan menikah. Apa-apaan Kakanda, sejak kapan kau punyai dayang tersebut? Tak apa yang rezekimu, Kanda. Sungguh aku kecewa padamu. Sebaiknya aku meninggalkan istana ini. Dengan terdengarnya berita besar tersebut, semua warga mulai terlihat bingung dikarenakan sang ratu pergi ke sebuah hutan belantara, meninggalkan istana tanpa jejak sedikit pun. Seluruh warga dan prajurit terus saja mencari keberadaan sang ratu. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Di tengah hutan belantara, sang ratu dengan kondisi antara sadar dan tidak. Tapi keajaiban Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Seorang wanita muda datang menghampiri ratu dan menolongnya. Ya Tuhan, siapakah dia? Sepertinya aku mengenal dia. Seperti ratu, ya ratu kerajaan Kujang Perak. Sebaiknya aku membawa dia pulang. Aduh, di mana aku? Ampun Gusti Ratu, Ratu sedang berada di dalam rumah hamba. Siapa namamu? Nama hamba Nancy. Bersama siapa kamu tinggal? Saya tinggal bersama putri saya yang berusia 2 tahun, tapi sekarang dia sedang berada di rumah nenek. Apa pekerjaanmu? Mengapa kamu memilih di hutan ini? Hamba seorang tabib. Hamba tinggal di hutan ini sejak ditinggal mati oleh suami. Oh begitu. Percakapan antara Nengsi
Dan Ratu pun terus berjalan dan menghasilkan berita yang mengejutkan tentang kehamilan sang ratu yang disembunyikan, dan sang ratu memilih tinggal bersama tabib tersebut. Lalu hingga tak terasa bulan purnama sudah mengintip dari balik ilalang. Sementara kondisi kerajaan sedang disibukkan oleh persiapan pernikahan raja dan Dayang Inem. Malam demi malam berganti, berita tersebarnya raja sudah menikah dengan permaisuri Inem sampai ke telinga sang ratu. Apakah kau sudah melakukan? Wah, itu Capi. Cakrabuana dengan penampilan Dayang itu. Ya, aku sudah melihat. Biarlah dia bahagia dengan hidupnya sendiri. Tahun ke tahun menjadi sebuah labirin kehidupan yang hingga terus berputar. Takkan terasa jika selalu bersyukur dan bersabar. 20 tahun Lastri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati, walaupun tanpa dinaungi kasih sayang seorang ayah. Iya, Wulan. Mau kamu antar keturunan untuk mencari kayu bakar? Tentu. Kondisi kerajaan besar Kujang Perak berubah drastis. Rakyat banyak yang mengalami penderitaan sebab banyak tagihan pajak yang dikeluarkan sang ratu baru. Kondisi tersebut terus saja selalu meliputi penderitaan rakyat. Hingga banyak rakyat yang menjadi gelandangan dan sebatang kara. Ditambah lagi dengan munculnya pewaris tahta kerajaan baru yang bernama Pangeran Airlangga Buana. Anak dari Raja Cakrabuana dan juga Ratu Inem ini tumbuh di lingkungan berpendidikan. Kerajaan dengan ketampanan dan juga kecerdasan, ia mampu meluluhkan banyak hati wanita. Kak, bolehkah aku pergi ke hutan untuk berburu hewan? Saya saja anakku, asalkan kau tidak boleh sendirian. Baik ayahanda, aku akan pergi bersama temanku Patah saja. Silakan anakku. Sedangkan di hutan yang sama, Lastri dan Wulan sedang asyiknya mencari kayu bakar. Di kejauhan terdengar suara getakan sepatu kuda yang hampir membuat Lastri dan Wulan ketakutan. Dua gadis cantik itu Patah. Mungkin mereka anak penjaga hutan ini. Sampurasun. Hei para gadis, sedang apa kalian di sini? Kami sedang mencari kayu bakar. Pangeran sendiri sedang apa di hutan ini? Oh, saya dan teman saya di sini sedang berburu hewan. Kebetulan kami melihat kalian. Kalau boleh tahu, siapakah nama kalian? Nama saya Wulan. Nama saya Lastri. Oh, namamu Lastri. Perkenalkan, namaku Pangeran Airlangga Buana dan ini teman saya Patah. Percakapan mereka pun terhenti oleh tenggelamnya sang surya yang diwarnai mega-mega yang penuh keharmonisan, membuat mereka lupa akan tujuannya masing-masing. Lastri, hari sudah semakin gelap. Sebaiknya kita pulang. Benar, sebaiknya kita pulang. Pangeran, Patah, kami harus segera pergi pulang karena hari sudah semakin gelap. Kalau begitu, maukah kami antar? Baiklah. Pagi pun datang dengan membawa kebahagiaan baru. Begitupun mulai terpancar pada wajah Lastri dan Wulan, teringat kebahagiaan sore yang singkat. Mau tahu Lastri, menurutku Patah itu cukup manis. Kau benar Wulan, apalagi saat aku dekat pangeran itu, hatiku terasa berdebar. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Hal yang sama pun dialami pangeran dan temannya Fatah. Mereka sedang tenggelam dalam dunia asmara pandangan pertama. Lastri itu sangat cantik. Oh benar, apalagi si Wulan. Baiknya kita pergi menemui mereka. Setuju. Tanpa berpikir panjang, pangeran dan temannya Fatah langsung melesat pergi ke dalam hutan. Hari ini memang bukan hari keberuntungan bagi pangeran, sebab Ibu Wulan dan Lastri akan pergi meninggalkan hutan untuk mencari akar-akar dan tanaman obat. Lastri, Ibu dan
dan Nengsi akan pergi ke hutan untuk mencari obat. Ibu mau kalian untuk jaga rumah. Petang nanti Ibu dan Nengsi akan segera pulang. Baik, Bu. Setelah mereka pergi, selang beberapa lama pangeran dan temannya Fatah datang. Sampurasun. Rampes. Astri, Ulan, maukah kalian ikut kami ke istana? Mau. Ih, Wulan, kita kan harus menjaga rumah sampai sore nanti. Allah, bolehlah ikut ke istana. Alas, ayo kita ikut mereka aja. Ya udah, tapi janji ya hanya sebentar. Iya. Mereka pun pergi meninggalkan hutan, bergegas pergi ke istana tanpa disadari Lastri dan Wulan bahwa ada niatan pangeran dan Fatah untuk melamar mereka berdua. Kami menghadap Raja Prabu. Ayahanda, Ananda ingin perkenalkan wanita yang mungkin jika ayah mengizinkan, Ananda akan melamarnya. Pangeran, kau bilang hanya akan membawaku ke istana saja. Tapi mengapa kau malah meminangku? Maafkan aku Lastri, hanya ini caraku agar bisa membawamu kepada ayahandaku. Kau tak bisa membohongi perasaanku sendiri, Pangeran. Sungguh saat pertama kali mataku ini melihatmu, hatiku langsung menemukan kedamaian. Wulan, jika kau memiliki pikiran yang sama denganku, maukah menjalani hubungan denganku? Wulan, dari mana saja kamu disuruh jaga rumah malah kelayaban? Ampun Ibu, tadi kami pergi sebentar. Tapi Ibu tahu ada kabar gembira. Memangnya kabar gembira apa? Besok kita akan kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa. Tujuan mereka ke sini untuk melamar kami berdua. Apa? Di pagi hari ini di mana penentuan nasib dan kebahagiaan seorang anak terpancar. Terdengar dari sudut barat sana hentakan sepatu kuda yang hendak menghampiri rumah kedua gadis tersebut. Lastri, lihat deh, keluarga kerajaan sudah datang. Apa kau bilang? Apakah itu kerajaan Kujang Perak? Iya, Bu. Tidak ada waktu luang untuk menjelaskan lamaran tersebut karena keluarga kerajaan telah datang di hadapan rumah kedua gadis tersebut. Kau tahu Lastri, siapa yang raja ini? Tuh, dia adalah ayahmu. Ayahku, apa maksud Ibu? Ya, di saat sebelum si pemelet ini datang, aku dan dia adalah suami istri. Apakah benar di saat kau pergi meninggalkan istana, kau sedang keadaan mengandung? Ya, kau benar. Makanya buka hatimu, buka. Apa-apaan ini? Ternyata aku dan Lastri adalah adik kakak. Tidak, aku tidak sudi. Setelah pertikaian saudara-saudara itu pun tenang. Segeralah mereka pergi ke tempatnya masing-masing, walaupun banyak sekali kekecewaan yang tertampung. Ayo ikut denganku. Aku tahu Lastri, kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Aku ingin cinta dunia akhirat saja. Baiklah, aku rela mati bersamamu. Akhirnya dengan ketulusan dan kekuatan cinta jurang tersebut pun menjadi saksi bisu perjuangan yang menentang hukum alam dan berujung pada kematian. Apa kau bilang? Apakah itu Kujang Perak? Aduh, di mana aku? Ampun, enggak.